Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ajeng yang suaranya fales dan ngomongnya belepotan. Kalau kalian gak suka dengan storytelling yang saya bawakan, monggo di stop aja videonya dan cari channel yang lain. Ada banyak kok guys. Buat kalian yang baru mampir di channel ini dan gak keberatan dengan suara fales saya sarankan untuk menonton video sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau ingetin kalau pembahasan ini mengandung spoiler dengan suara fales. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan suara yang fales, silahkan berhenti menonton. Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 256 sampai 259. Kita mulai aja yuk. Cus. Terakhir, kita udah bahas sampai 3 elders, Bu Churyong, Ja King Kang, dan Hang Soyu yang berasal dari 6 sekte menolak penobatan Yowon dengan alasan The Lord masih koma dan mereka harus menjalankan prosedur sesuai tradisi. Namun mereka kalah dalam voting dan pergi dari aula dengan mengancam kalau mereka nggak bakal hadir dalam rapat apapun sampai The Lord bangun dari komanya. Malamnya mereka menghadiri acara makan malam yang diadakan oleh Yowon dan mengira itu adalah cara Yowon untuk menarik mereka ke pihaknya. Tetapi ternyata Yowon malah mengajukan syarat agar mereka bisa bekerja sama, yaitu 1. Yowon bakal menghapus sistem 6 sekte. 2. Yowon bakal mengubah cara pemilihan elders, yaitu para elders akan dipilih sesuai kekuatan mereka melalui duel. 3. Yowon akan membubarkan sekte yang ada di kultus. Setiap keluarga hanya boleh memiliki sejumlah kecil prajurit, dan sebagian besar prajurit akan berada di bawah kultus iblis langsung. Ketiga elders pun syok berjamaah. Mendengar syarat pertama dan kedua aja udah gak masuk akal buat mereka. Mereka tetap mendengarkan Yowon berbicara karena otoritas Chunma yang gak bisa diabaikan. Tapi mendengar syarat ketiga membuat mereka murka. Tanpa peduli dengan apa yang sedang mereka pikirkan, maksudnya sedang dipikirkan ketiga elders, Yowon meneruskan kalau masih ada syarat keempat. Buset dah, 3 aja udah bikin mereka kena stroke gitu kan. Sekarang ada yang keempat pula. Tapi sebelum Yowon mengatakan syarat keempat, Bu Churyong mengebrak meja dan secara refleks Maragyo mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya ke leher Bu Churyong. Namun Bu Churyong gak peduli dan berteriak marah menanyakan apa maksud Yowon. Yowon dengan santai menjelaskan kalau itu adalah syarat agar mereka bisa menjadi sekutu. Tapi Bu Churyong dan 2 elders yang lain menganggapnya sebagai cara Yowon untuk memusuhi mereka. Bagi ketiga elders, 3 syarat yang Yowon ajukan sudah cukup untuk membuat kekuasaan mereka menghilang. Ya atau jelas kan itu emang tujuannya. Dan udah jelas mereka akan kehilangan segalanya, ditambah lagi mereka harus mulai berkompetisi dengan anggota kultus yang lainnya. Yowon berpura-pura tidak mengerti alasan mereka marah dan dengan santai bilang, "Loh, justru itu gua ngadain makan malam mewah ini supaya gue gak jadi musuh lu. Enak toh makanannya?" Gitu kan. Hang Soyu berteriak marah pada Yowon, berkata bahwa yang Yowon lakuin justru malah membuat mereka jadi musuh Yowon. Maragyo mengarahkan pedangnya pada ketiga elders yang udah gak peduli pada apapun lagi. Toh mereka udah menempatkan pasukan pribadi mereka di luar gazebo. Jadi kalau ada apa-apa dengan mereka, para pasukan itu bisa langsung menyerang Yowon. Yowon pun udah tahu hal itu karena itu adalah persyaratan yang mereka ajukan sebelum makan malam dimulai. Tapi melihat Yowon yang cuek-cuek aja dan bertindak berani seperti ini membuat mereka tambah murka. Bu Churyong dengan tenang berkata dengan nada mengancam bahwa ketiga elder memegang 1/5 kekuatan kultus. Memangnya Yowon bisa melawan sekte Blood God Six Martial, kemudian Force of Justice dan juga Force of Evil tanpa kekuatan mereka.
Kalau Yowun gak menerima persyaratan yang bakal mereka ajukan, maka mereka akan keluar dari kultus. Bu Churyong mikir, adalah kesalahan besar Yowun membuat mereka bertiga marah. Pede gile. Dan dia pun dengan lancang menekan Yowun. Mereka bertiga menatap Yowun dengan garang. Yowun pun menghela nafas dan berkata, susah ya ngomong sama orang brengsek macam lu pada. Ketiga elders terkejut dengan perubahan suara pada Yowun yang tadinya bersikap ramah. Sekarang mata Yowun menjadi dingin. Yowun pun memerintahkan mereka untuk berlutut. Berlutut nggak lu? Kayak gitu kan. Ketiga elder melongo dan gak menuruti perintah Yowun. Namun tiba-tiba mereka bertiga berteriak kesakitan. Mereka merasakan sakit di jantung mereka yang gak bisa dijelaskan penyebabnya. Seperti ada sesuatu yang menyerang jantung mereka. Mereka panik dan berusaha mengerahkan tenaga dalam mereka untuk bertahan. Tapi mereka pun merasakan sakit yang luar biasa pada bagian bawah perut mereka. Ini tuh tempat dantian mereka berada ya guys. Apa sih namanya? Pusat tenaga dalamnya. Mereka nggak bisa menggunakan tenaga dalam mereka karena sedikit saja mereka mencoba, rasa sakitnya melebihi saat mereka mengalami luka dalam. Mereka syok dan bingung dengan apa yang terjadi. Padahal mereka memakan dan meminum apa yang Yowun makan dan minum juga. Yowun berkata lagi, gue udah bilang, berlutut nggak lu, gitu kan. Mereka mencoba bertahan, tapi rasa sakit pada jantung dan pusat tenaga dalam mereka membuat mereka akhirnya berlutut. Dan secara ajaib rasa sakit itu hilang. Bu Churyong dengan berwajah merah menahan amarah dan rasa malu berteriak pada Yowun apa yang sebenarnya terjadi. Yowun tersenyum dan bilang dengan santai, gue cuma ngelakuin cara kotor yang pantas buat orang brengsek macam lu semua. Ketiga elders nggak ngerti. Yowun meneruskan, gue cuma ngasih elu racun parasit. Ketiganya syok dan mata mereka bergetar. Nah guys, saya pernah bilang kan, Yowun bakal memanfaatin racun tersebut secara efektif. Jadi racun parasit ini tuh yang ada di Maragiom ya guys. Dan inilah yang Yowun lakukan. Mereka pernah mendengar soal itu. Racun parasit adalah sesuatu yang bersembunyi di dalam tubuh sampai racun itu terbangun dan menyerang inangnya. Tapi mereka bertiga adalah pendekar dengan level superior master. Jadi seharusnya mereka bisa tahu kalau ada racun apapun yang memasuki tubuh mereka. Tapi kenyataannya mereka sama sekali nggak ngerasain apapun. Gimana bisa? Maragiom saat itu teringat 2 hari yang lalu saat Yowun akan mengeluarkan racun parasit itu dari tubuh Maragiom. Karena kan si Yowun tuh nggak ngelihat ada alasan apapun lagi gitu kan untuk naruh racun di Maragiom. Selama ini kan racun itu diturunkan pada keturunan keluarga Great Guardian dan hanya bisa dipindahkan saat inangnya mati. Karena hanya orang yang memiliki Chi Iblis Langit yang bisa mengendalikan racun tersebut. Maragiom sangat terkejut saat melihat wujud racun tersebut yang seperti ratusan cacing-cacing kecil. Geli banget ya. Dan Yowun menemukan fakta bahwa racun parasit itu nggak beracun sama sekali guys. Kalaupun ada orang yang makan, ya kayak makan serangga biasa aja gitu, mereka nggak akan langsung mati. Yowun pun membuat seekor sapi memakan cacing-cacing itu, dan racun parasit itu langsung menepati jantung sapi itu. Dan jantung sapi itulah yang dimakan oleh ketiga elders. Tahu kan yang kemarin si Yowun ngambil jantung sapinya terus dia belah jadi 4, terus si eldersnya pada makan, kayak eldersnya pada makan kan. Nah itu tuh. Maragiom merasa kagum pada Yowun bisa memanfaatkan racun tersebut dengan cara seperti ini. Ketiga elders yang syok berusaha menyingkirkan racun itu dengan mengerahkan tenaga dalam mereka lagi karena ngerasa sakitnya kan udah hilang.
Tapi Jakin Keng langsung berguling kesakitan di lantai, dan melihat Jakin Keng hampir mati karenanya, kedua elder yang lain gak berani mencoba. Yowun menjelaskan kalau racun parasit itu dibuat oleh Father Chunma, dan hanya Ci Iblis Langit yang bisa mengendalikan racun itu. Jadi usaha mereka untuk menyingkirkannya itu sia-sia gitu kan. Ketiga elder shock mendengar itu. Yowun melanjutkan kalau mereka nggak menurut dan mengancam Yowun dengan segala cara, maka racun itu akan aktif dan membunuh mereka. Ketiga elder begitu terkejut sampai bingung bagaimana cara untuk menghadapi situasi ini. Yowun udah memperingatkan mereka kalau mereka nggak menurut pada Yowun maka mereka akan mati. Satu kata guys, syukur. Padahal mereka udah melakukan berbagai persiapan, tapi Yowun tetap mengungguli mereka. Intinya sekarang mereka harus mengikuti apapun perintah Yowun agar mereka bisa terus hidup. Yowun pun teringat akan sesuatu dan berkata pada mereka tentang syarat keempat. Yowun bilang dia membutuhkan hadiah karena sudah mengizinkan mereka bertiga untuk bergabung dengan kubunya. Ketiga elders menjadi khawatir mendengar itu, dan Yowun pun tersenyum kemudian berkata, "Gue mau tangan kanan dari semua istri The Lord. Oh, agar hubungan kita terjalin secara damai, gue mau lu sendiri yang memotong tangan mereka." Mantap. Ketiga elder menjadi pucat mendengar permintaan kejam itu. Scene pun berubah. Yowun sedang duduk di ruangan kerja The Lord. Di atas meja di hadapannya terdapat 2 potong tangan kanan yang telah diawetkan. Itu adalah tangan lemah 2 ladies yang baru dipotong semalam. Maksudnya para istri The Lord ya guys. Yang satu berasal dari sekte Golok dan satu lagi dari sekte Suara. Hanya 2 saja karena Lady Ja, ibunya Chun Mugem, sudah meninggal. Jadi sekte pengintai, ini tuh elder keempat, sektenya elder keempat, sangat beruntung karena nggak harus memotong tangan anggota keluarganya sendiri. Tadinya Yowun mengira ketiga elder akan melawannya dan tidak mengindahkan permintaan kejam Yowun demi harga diri keluarga mereka. Tapi ternyata mereka hanya memikirkan nyawa mereka sendiri dan telah terbutakan oleh keserakahan. Yowun merasa sangat jijik mengingat kultus selama ratusan tahun berada di tangan mereka. Mereka beruntung mereka masih dibiarkan hidup sampai sekarang. Tentu saja Yowun ingin agar mereka semua mati. Tapi keadaan saat ini sedang dalam bahaya, jadi mereka masih belum bisa menyingkirkan bagian yang busuk itu. 5 hari yang lalu, Yowun mengumpulkan semua anggotanya dan mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan terhadap 3 sekte yang tersisa dari 6 sekte. Karena kan 3 sekte yang lainnya kan udah musnah dan dibubarkan kan yang sekte pedang itu. Kultus saat ini tidak boleh lagi kehilangan pasukan dengan musuh yang mengincar mereka di luar sana. Dan pendapat pun terbagi menjadi 2. 1, 30% dari mereka menginginkan 3 sekte untuk disingkirkan karena mereka berpotensi akan membahayakan kultus di masa depannya karena keserakahan mereka. Namun 70%-nya menyarankan mereka untuk tidak menyingkirkan ketiga sekte dulu. Karena situasi saat ini jika kultus kehilangan 3 pendekar level superior dan pasukannya, maka kultus pun akan menjadi lemah. Mereka masih membutuhkan kekuatan ketiga sekte. Kedua pendapat ada benarnya. Kalau menyingkirkan 3 sekte dari sekarang akan memutuskan bahaya yang akan menghadang di masa depan nanti. Tetapi menghancurkan mereka pun dapat melemahkan kekuatan kultus.
Setelah berpikir sangat dalam, akhirnya Yowon memutuskan untuk menggunakan racun parasit untuk mengendalikan ketiga sekte dan mengubah sistem kultus secara menyeluruh, sehingga kekuatan mereka akan terpencar. Kalau rencana ini berhasil, maka Yowon bisa menggunakan 20% kekuatan mereka, kayak dimanfaatin gitu kan. Dan juga akan sangat mungkin untuk mengirim ketiga elders ke garis depan pertempuran jika diperlukan. Semua anggota Yowon pun setuju dengan keputusan Yowon. Yowon berpikir apa The Lord sebelum-sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Rasanya sangat mengesalkan, padahal Yowon memiliki kekuatan kultus saat ini, tapi tetap nggak bisa melakukan apapun yang dia mau untuk balas dendam. Well, realita memang selalu nggak sesuai harapan kan? Saat ini Yowon harus puas dengan apa yang yang sudah dicapainya. Yowon pun mencapai pemahaman bahwa dia harus membuat kultus itu sendiri menjadi lebih kuat dari siapapun. Sehingga dia nggak perlu lagi merasa khawatir jika harus kehilangan kekuatan yang berasal dari anggotanya. Untuk sekarang, Yowon bakal memanfaatkan ketiga elders untuk melawan musuh dari luar. Dan setelah kultus menjadi kuat, kemudian sudah tidak membutuhkan kekuatan ketiga elders lagi, maka saat itulah Yowon akan membunuh mereka. Sepertinya saat itu nggak akan lama lagi. Sudah saatnya Yowon melatih para prajurit menjadi seperti 6 pedang atau prajurit dengan tingkat master untuk meningkatkan level mereka menjadi superior master. Saat Yowon sedang memikirkan rencana ke depannya, pintu ruangan diketuk. Maragiom pun masuk dan memberitahu Yowon kalau sudah waktunya Yowon untuk berganti pakaian. Yowon pun berdiri dari duduknya dan pergi. Scene pun berubah. Di siang hari di musim dingin, saat matahari berada di atas dan tidak ada awan yang menghalangi langit yang biru, itu adalah hari yang baik untuk melaksanakan acara besar. Para anggota kultus yang berada di kastil semua berkumpul di lapangan depan istana The Lord. Jadi kan orang-orang kultus itu kan tinggal di dalam kastil kan. Mereka semua berkumpul di situ karena pengumuman yang dikumandangkan beberapa hari yang lalu. Meski masih siang hari, namun banyak obor-obor yang telah dinyalakan di mana-mana. Ini adalah tradisi kultus yang menyembah dewa iblis dan api. Di atas panggung terdapat obor besar yang belum dinyalakan. Para pasukan Guardian sedang mengatur para anggota kultus yang menonton dan penasaran dengan wajah pemimpin mereka yang baru. Sangat diperlukan untuk mengatur jarak untuk keamanan. Dan dari dalam dinding istana terdengar suara genderang ditabuh, menandakan upacara akan segera dimulai. Para anggota kultus pun menjadi bersemangat. Yap, benar guys, ini adalah upacara penobatan Chun Yowon sebagai The Lord ke-24. Karpet merah terbentang dari dalam istana ke lapangan dan menyambung ke panggung. Di sisi karpet merah itu terdapat para ketua sekte yang berdiri berjajar dengan pakaian formal mereka. Go Wang He sangat bersemangat dan berkata dengan senang kalau tuan mereka telah menjadi The Lord sekarang. Semua anggota Yowon yang berada di situ mengangguk penuh semangat. Rasanya baru saja mereka masuk akademi. Mereka khawatir bagaimana Yowon dapat berkompetisi untuk menjadi putra mahkota. Dan sekarang tuan mereka sudah menjadi The Lord. Samachak merasa sedih karena Hubong dan anggota lainnya yang tidak bisa berada di lapangan itu. Karena hanya prajurit dengan tingkat master dan tingkat yang lebih tinggi yang diizinkan untuk berada di lapangan. Jadi yang lainnya itu ada di luar lapangan ya guys. Jadi kayaknya lapangan terus ada tembok. Nah itu di luar situ tuh para kultus-kultus yang lain gitu.
Mereka bisa ngeliat tapi dari jauh banget gitu kan. Sedangkan yang di bawah itu harus menonton dari luar lapangan yang jauh. For your info, tingkat Hubong baru ketua pasukan dengan seragam berwarna biru. Di kultus, pakaian formal memiliki warna yang berbeda sesuai dengan tingkatan mereka. Para elders mengenakan warna ungu dan prajurit tingkat master memakai warna merah. Jadi si Go Wang He, Moon-gyu, pokoknya yang udah tingkat master itu semuanya pakai pakaian formal warna merah. Padahal Hubong adalah pelayan yang paling setia dan sangat bersemangat saat tahu penobatan Yowon. Tapi jadi depresi saat tahu dia nggak bisa berada dekat dengan Yowon karena tingkatannya. Sorry ya guys, itu ada suara motor yang entah bagaimana selalu lewat gitu kan di tiap jam segini gitu. Saat yang lain sedang sedih, tiba-tiba Moon-gyu yang mengenakan dress merah dan tampak sangat cantik berkata kalau orang yang berdiri di panggung di sebelah obor besar sepertinya mirip dengan seseorang yang mereka kenal. Yang lain pun mulai memperhatikan orang tersebut karena penasaran. Dan ketika orang tersebut menoleh pada mereka, mereka semua terkejut. Ternyata itu adalah Hubong. Hubong sedang memegang obor kecil yang belum dinyalakan. Sepertinya dia ditugaskan untuk menyerahkan obor api pada The Lord untuk menyalakan obor besar yang ada di panggung. Saat menyadari teman-temannya, Hubong melambaikan tangannya dengan bersemangat dan tersenyum lebar. Dasar ya si Hubong. Kayaknya percuma aja gitu kan, tadi mereka merasa sedih. Saat itulah terdengar suara genderang lagi dan suara trompet yang sangat panjang. Kemudian gerbang istana pun terbuka dan seseorang muncul. Orang itu adalah Great Guardian Maragiom dengan topeng uniknya. Jadi kan kayak ada coraknya gitu kan, unik. Dia mengenakan pakaian formal dan membawa sesuatu di tangannya. Elders, para ketua sekte, dan para prajurit berlutut dan berteriak, "Kejayaan untuk kultus," seperti itu kan. Dan saat itu anggota kultus yang berada di luar lapangan ikut berteriak, meneriakkan hal yang sama gitu kan. 10.000 anggota kultus meneriakkan ucapan yang sama membuat kastil kultus bergetar hebat gitu kan, saking hebohnya gitu. Maragiom menggenggam Sky Demon Order di tangannya. Di belakangnya ada 2 pelayan perempuan yang membawa sebuah kotak kecil berisi sebuah mahkota. Terdengar suara genderang mengiringi Maragiom yang berjalan menuju panggung. Seharusnya The Lord lah yang melakukan hal itu. Namun karena The Lord masih koma, maka Maragiom lah yang menggantikannya. Mengingat dia adalah Guardian of the Sky Demon Order. Hanya dengan itu saja sudah membuktikan bahwa upacara penobatan itu telah sesuai dengan perintah Father Chunma. Maragiom yang sudah sampai di panggung mengangkat Sky Demon Order dan berteriak dengan lantang bahwa seluruh anggota kultus harus mendengarkan perintah mutlak, maksudnya Sky Demon Order. Seluruh kultus menjawab perintah itu. Hubong yang juga berada di panggung merasa tekanan luar biasa dari reaksi anggota kultus. Padahal ini adalah penobatan Yowon, tapi dia yang deg-degan tegang gitu deh. Maragiom pun mengumumkan acara penobatan akan dimulai. Seluruh anggota kultus berteriak bersemangat. Dengan suara trompet yang panjang dan keras, seseorang keluar dari gerbang istana. Dengan rambut hitam panjang dan wajah putih pucat, orang tersebut mengenakan jubah formal berwarna hitam dengan bordiran naga emas. Chun Yo-won berjalan menuju panggung. Tidak seperti penampilannya yang masih muda,
Aura kekuatan yang dirasakan dari Yowun sangat luar biasa dahsyat, membuat seluruh anggota kultus terkesiap kagum. Dua guardian, Sup Meng dan Li Huamyong berjalan di belakangnya mengikuti Yowun. Saat itu Sup Meng dengan bangga mengirim telepati pada Li Huamyong dan berkata, "Gue udah kasih tahu lu belum sih kalau The Lord itu murid gue?" Sambil ketawa gitu kan. Li Huamyong cuma menggelengkan kepalanya saja. Secara si Sup Meng udah ngomong begitu dari penobatan Yowun pas diumumin. Bisa dibayangin gak sih tiap hari ngomong begitu? Itu memang sesuatu yang bakal membuat orang iri. Karena Sup Meng adalah satu-satunya guru gurunya Yowun gitu kan. Yowun tuh kan cuma berguru sama dia doang. Dimulai dari elder ketiga Bu Churyong, semua elders, ketua sekte dan prajurit mulai berlutut, kemudian bangun dan mengikuti di belakang Yowun yang melewati mereka. Yowun kemudian melihat para anggotanya, si Go Wang-he, Moon-gyu, Baekgi, sama Chak, Chae-taegyum, Ho Sang-hwa gitu kan, dan yang lainnya. Ini for your info aja, Chae-taegyum sama si Ho Sang-hwa sudah melewati tes kelima dan tingkat mereka sudah menjadi master. Jadi levelnya itu udah Grand Master gitu kan. Makanya mereka bisa ada di situ. Semua memberi selamat lewat telepati. Moon-gyu sampai menangis saking bangganya. Meski Yowun terlihat tanpa emosi, tapi dia sangat senang dan tersenyum. Dengan semua prajurit mengikuti Yowun di belakangnya, itu menjadi pemandangan yang menakjubkan. Rasanya seperti penobatan seorang raja. Saat Yowun berjalan di karpet merah menuju panggung, banyak kenangan muncul di kepalanya. Yang pertama muncul adalah kenangan ibunya. Chun Yowun dulu tingkatannya paling rendah di antara para pangeran, dan sekarang dia menjadi The Lord Kultus Iblis. Orang pertama yang muncul di pikirannya adalah ibunya, Lady Hua. Dia begitu ingin memperlihatkan pencapaiannya sekarang pada ibunya. Tapi ibunya sekarang sudah berada di tempat yang lebih baik. Yowun berpikir, gue bakal mengubah kultus iblis agar tidak ada lagi tragedi seperti yang dialami ibu. Yowun sudah memikirkan hal ini ribuan kali. Saat Yowun sampai di panggung, elders, ketua sekte, dan prajurit terbagi menjadi dua dan berdiri di depan panggung. Elders, ketua sekte, dan prajurit terbagi dua. Dan kenapa gue ngomong ini lagi? Sorry guys. Yowun mulai melangkah menaiki panggung. Saat dia sampai di atas panggung, Yowun melihat ribuan anggota kultus memenuhi lapangan. Aduh sorry ya guys kalau kedengaran suara orang lagi kayak ngetes mic gitu guys. Itu di masjid, nggak tahu kenapa betulin mic teh malam-malam begini. Emang pagi-pagi nggak bisa gitu ya, bingung saya mah. Sorry ya guys kalau agak keganggu. Saat dia sampai di atas panggung, Yowun melihat ribuan anggota kultus memenuhi lapangan. Belum lagi yang di luar lapangan kan. Yang di dalam aja tuh udah ada ribuan gitu. Saat dia berjalan tadi, dia nggak tahu bahwa berada di tempat tinggi dan menatap ribuan orang di bawahnya merupakan pengalaman yang menakjubkan. Saat itulah semua anggota kultus berteriak penuh kebanggaan dan kebahagiaan karena Lord Chunma telah muncul. Semua anggota kultus telah mengetahui kehadiran Chunma yang baru yang telah mereka nantikan selama ratusan tahun. Mereka semua ingin melihat pemimpin mereka yang baru. Great Guardian Maragion pun merasa sangat senang dan bahagia. Wajahnya memang tertutup oleh topeng, tapi senyuman tidak bisa hilang dari wajah di balik topeng itu. Maragion berdiri di hadapan Yowun dan berkata pada Yowun yang akan ditunjuk sebagai The Lord ke-24 untuk menerima perintah Sky Demon Order. Yowun pun berlutut dan menerima Sky Demon Order. Maragion memerintah
Hubong untuk menyerahkan obor kecil yang dipegangnya dan udah nyala ya pada Yowun. Hubong menerima perintah tersebut dan berjalan menuju Yowun dan menyerahkan obor tersebut sambil gemetar hebat tangannya gitu kan. Dia nggak bisa tenang saat acara penting itu berlangsung. Yowun tersenyum melihat Hubong. Hubong adalah pelayan pertamanya dan selalu bersamanya melalui susah dan senang. Yowun mengambil obor dari tangan Hubong dan menempatkan tangannya di pundak Hubong, kemudian memasukkan energi untuk membuatnya tenang. Hubong dengan mata berkaca-kaca mengucapkan selamat pada Yowun dan bilang kalau dia gak akan pernah melupakan momen ini seumur hidupnya. Yowun membalasnya dengan berkata, dia juga gak akan melupakan momen ini. Yowun membawa obor kecil itu menuju obor besar dan menyalakan apinya. Obor yang akhirnya menyala kembali setelah 20 tahun. Obor besar itu telah ada sejak kultus terbentuk dan terkenal karena memiliki api biru bukan merah. Yowun menyilangkan tangannya di dadanya dan berlutut kemudian berteriak dengan lantang mengucapkan kalimat suci dari kitab keramat kultus iblis. I burn my body to the holy fire and find no temptation in life or death. I shine light upon the path that I will take and let all joy and sadness become the dust of the past. Yang artinya, aku membakar tubuhku dengan api suci dan menahan godaan dalam hidup dan mati. Aku akan menerangkan jalan yang akan aku ambil dan biarkan kebahagiaan dan kesedihan menjadi debu masa lalu. Kira-kira seperti itulah ya artinya. Saat Yowun mengucapkan kalimat suci tersebut, semua anggota kultus berlutut dan menyilangkan tangan mereka di dada dan mengucapkan hal yang sama secara bersamaan. Dengan kesunyian dan beratnya kalimat suci tersebut membuat suasana menjadi hikmat. Setelah selesai, Maragyong pun mengumumkan dia akan menganugerahkan mahkota The Lord kepada putra mahkota sekaligus Lord Chunma dan menobatkan Chun Yowun sebagai The Lord ke-24 dan akan memakaikan mahkotanya. Akhirnya gitu kan yang ditunggu-tunggu. Dengan dipakainya mahkota The Lord, maka Yowun akan resmi menjadi The Lord ke-24. Yowun pun mulai berlutut kembali, memejamkan matanya dan menunduk siap untuk dinobatkan. Tapi ternyata lumayan lama juga Yowun menunggu. Kemudian Yowun merasakan ada seseorang yang sepertinya bukan pendekar berjalan menaiki panggung. Orang itu memakaikan mahkota di kepala Yowun. Yowun membuka matanya dan mendongak. Ternyata orang itu adalah penjaga jang, guys. Duh, jadi terharu saya. Terharu karena itu suara berisik banget di belakang, ya Allah. Dengan wajah penuh air mata, penjaga jang mengucapkan selamat pada Yowun yang telah menjadi The Lord. Penjaga jang tersenyum memperlihatkan gigi implan yang dibuat Yowun sesuai teknologi yang Nano ajarkan dan dibantu oleh tabib Baek Jongmeng dan pandai besi Oh Sunong. Penjaga jang meneruskan bahwa Lady Hua pasti akan merasa bahagia melihat Yowun sekarang. Keberadaan penjaga jang di sini di luar perkiraan Yowun yang saat ini telah menangis bahagia. Penjaga jang bisa ada di situ karena para anggota Yowun yang mempersiapkan semuanya sebagai hadiah untuk Yowun. Mereka sangat senang melihat Yowun terlihat bahagia dengan kehadiran penjaga jang di situ. Itu pertama kalinya Yowun merasa bahagia di hidupnya yang sepi. Yowun pun berdiri di atas panggung dengan mahkota di kepalanya dan melebarkan tangannya seperti mau mengambil sesuatu. Kemudian metal hitam yang berada di pergelangan tangan Yowun berpencar dan membentuk sebuah pedang hitam berkilauan. Itu adalah pedang iblis langit. Para anggota kultus yang melihat itu bersorak penuh kekaguman.
Yewon menggenggam pedang yang melayang di udara dan mengangkatnya ke atas. Seluruh kultus bergemuruh dengan teriakan bersemangat. Hari itu adalah permulaan perjalanan dari The Lord ke-24 sekaligus Chunma kedua dari kultus iblis. Dan nantinya akan dicatat oleh sejarawan dari Yulin sebagai lahirnya dewa iblis dari kultus iblis. Itu adalah julukan Yewon guys yang diakui se-Jianghu. Bahkan 1000 tahun kemudian pun Yewon tetap dikenal dengan julukan dewa iblis. Bersambung. Cut, sampai di sini dulu ya guys. Seperti yang udah saya bilang sebelumnya, kalau ini adalah akhir dari arc permasalahan internal kultus. Berikutnya, kita akan mulai arc baru yang berfokus pada masalah di luar kultus. Jadi nantikan video selanjutnya ya guys. Kalau ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau video saya masih banyak kekurangannya. See you guys, bye. Assalamualaikum.